그럼 잘하는 건 뭐예요? 칼을 좀 잘 다루는 것 같습니다. 칼? 예. 지금 뭐 특별히 바쁘신 거 없죠? Jika kamu diberi dua pilihan, mending mana? Hidup dengan pria jelek tapi kaya raya atau pria ganteng kaya artis tapi dia nganggur? Ya, seperti kisah yang satu ini. Mas-mas ganteng yang putus asa dengan karirnya tiba-tiba punya kesempatan untuk tukeran identitas jadi si pria tajir dengan segala keberlimpahannya. Namun tanpa sadar, dia malah terjebak dengan pekerjaan berbahaya di identitas barunya ini. Inilah dia, Lucky. Mari kita berkenalan dengan dua tokoh utama kita. Yang pertama, namanya adalah Jae-sung. Dengan modal wajah yang cukup good looking, dia bekerja sebagai aktor film. Tapi karena jobnya hanya sebagai pemeran figuran dan kurang laris, dia terhimpit ekonomi dan merasa cuma jadi beban semua orang. Hari itu Jae-sung yang sudah menunjukkan tanda-tanda depresi berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di saat melakukan aksi nggak jelas ini, tiba-tiba ibu kontrakan datang dan menagih uang sewa yang udah nunggak berbulan-bulan. 언제 줄 거야? 내일까지 밀려서 안 주면은 알아서 방 빼. Bu kontrakan yang melihat tubuhnya bau langsung menyuruhnya mandi sebelum orang-orang pingsan menghirup aroma tubuhnya. Karena sebal, dia pun mengurungkan niat buruknya tadi dan cus berangkat ke tempat pemandian umum. Di tempat lain, kita diperlihatkan tokoh kedua yang bernama Hyung-wook. Wajahnya yang serem sesuai dengan pekerjaannya, yaitu pembunuh bayaran. Hyung-wook ini sangat dikenal di kalangan pejabat karena kinerjanya yang sangat rapi dan tidak pernah gagal sekalipun. Keberhasilannya ini membawa Hyung-wook menjadi sangat kaya, punya apartemen dan mobil mewah serta uang berlimpah. Bayangkan saja, sekali dia menerima job, bayarannya mencapai 6 miliar. Suatu hari, selesai menjalankan aksi berbahayanya, Hyun-wook berniat membersihkan diri dari noda-noda merah di lengannya dan pergilah dia ke tempat pemandian umum. Disinilah pertemuan dua pria ini bermula. Mereka sama-sama saling melirik. Penampilannya juga berbanding jauh banget. Saat mereka sedang mandi, Jae-sung yang asik-asik sabunan, dia yang ceroboh menjatuhkan sabun batang itu bersamaan dengan Hyun-wook yang lewat. Apesnya, Hyun-wook terpeleset dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Jae-sung diam-diam menukar kunci loker mereka. Di saat Hyun-wook dibawa ke rumah sakit, disinilah Jae-sung menikmati isi loker yang dia tukar. Ya 11-12 sama nuker sendal di masjid. Jae-sung yang tadinya berpenampilan kumal, pulang-pulang udah jadi ganteng dengan jas mahalnya. Ditambah lagi, dia kaget jika di jas itu juga ada kunci mobil idamannya. Pikiran pertamanya setelah melihat uang bergepok-gepok di dompet adalah melunasi uang kontrakan dan bayar hutang ke tetangga. Tak hanya itu, dia juga memamerkan ke glow up-nya ini ke sang pujaan hati. Namun bukannya kepincut, si pujaan hati malah ngabarin jika bulan depan dia akan menikah. 나 다음 달에 결혼한다. 진짜로? 응. 윤재석. Merasa patah hati dan sia-sia udah berubah ganteng begini, Jae-sung berniat mengembalikan barang-barang pinjaman itu ke pemiliknya. Namun, sesampainya di rumah sakit, dia melihat Hyun-wook terbaring lemah dengan kondisi hilang ingatan. 그게 제 이름이라고 하는데 통 기억이 나질 않습니다. Saat akan berpamitan pulang, Hyun-wook malah meminta Jae-sung membawa kembali barang bawaannya. Gak bisa nolak dong, akhirnya mereka pun jadi tukeran identitas beneran. Kini Jae-sung menikmati apartemen mewah dan semua makanan di dalam kulkas. Dia juga banyak melihat rompi-rompi bertuliskan polisi dan kostum-kostum lainnya. Dia lalu menyimpulkan jika identitas yang dipinjamnya saat ini mungkin berprofesi sebagai polisi. Di sisi lain, Hyun-wook sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Karena tak ingat apapun siapa dirinya, dia dibantu oleh seorang tenaga medis cantik yang bernama Rina.
Mbak Rina inilah yang meminjamkan uang untuk bayar rumah sakit. Karena di dompetnya hanya ada uang receh yang cuma cukup untuk bayar parkir saja. Mbak Rina lalu mengantarnya pulang ke kontrakan sesuai dengan identitas yang dia bawa. Namun dia agak kaget. Dengan wajah yang seperti itu, tertulis usianya yang masih 27 tahun. Agak ragu-ragu ya, tapi Rina percaya-percaya aja. Sesampainya di kontrakan, mereka berdua kaget. Kontrakan ini benar-benar berantakan dan ada tali di dalamnya. Rina cepat menyimpulkan bahwa mungkin Hyunwook yang kini berubah jadi Jaesung ini pasti memiliki hidup yang malang dan sedang depresi. Hari berganti, kini kontrakan Hyunwook sudah dirapikan. Namun dia penasaran dengan siapa dirinya sebenarnya. Dia lalu berkeliling ke kamar sebelah dan bertanya pada tetangga. Namun tak ada jawaban dan dianggap malah mengganggu. Seseorang pria ini pun ngajakin ribut. Tak diduga, meskipun dia hilang ingatan, keahlian bela dirinya masih teringat jelas. 괜찮아요? Hyunwook pun pulang dan nyobain ngerokok. Karena berdasarkan semua sampah yang dia temui, ada banyak putung rokok di sana. Namun ternyata dia malah terbatuk-batuk. Tiba-tiba Rina datang berkunjung. Dia kaget ternyata rumahnya sudah bersih. Rina pun membantunya untuk mencari identitas asli dari sosok Jaesung. Di sini dia bilang entah kenapa kok suka banget sama pisau dan kemampuannya juga lihai dalam memakainya. Rina pun jadi kepikiran untuk mengajaknya ke kedai makan milik ibunya untuk bantu-bantu. Awalnya Rina menolak. Kasihan banget ini bapak-bapak nganggur tapi juga nggak ganteng. Tapi Rina terus membujuk dengan alasan orang ini berhutang kepadanya. Di sisi lain, Jaesung yang pemalas membuat apartemen mewah itu berantakan. Hari itu dia terbangun ketika melihat sebuah TV yang menampilkan wanita cantik sedang mukul-mukul tubuhnya dan meninggal. Awalnya dia takut dan ingin telepon ambulan. Tapi tiba-tiba dia sadar jika yang di TV itu hanyalah sebuah akting. Ya sudah, Jaesung pun nyari sarapan ke kulkas. Buka-buka lemari dan menemukan sebuah kaleng biskuit. Sambil berharap isinya bukan rengginang, ternyata malah lebih dari itu. Dia terkejut jika kaleng itu berisi uang banyak yang digulung-gulung. Segeralah Jaesung memesan GoFood dan pesta pora pagi-pagi. Setelah kenyang, dia kembali dikejutkan saat mengambil wine. Dia malah menemukan pintu rahasia di balik raknya. Ternyata di dalamnya ada banyak sekali identitas berbeda-beda, rencana polisi, kamera, dan data-data yang disusun rapi di sebuah papan tulis. Di mana wajah mbak-mbak ini adalah yang dia lihat tadi di layar TV. Wanita ini bernama Song Eun-jo. Usianya 28 tahun dan saat ini dijadikan target oleh seseorang untuk dihabisi. Itu semua karena dia berani membocorkan data para koruptor ke polisi. Para pejabat yang terancam pun langsung menyewa jasa Hyunwook untuk menghabisi mbak-mbak cantik ini. Yang mengejutkan, Eun-jo ini tinggal tepat di atas lantai kamar apartemennya. Wah, Jaesung yang tak tega langsung berusaha untuk menemuinya. Tapi namanya anak muda yang gak bisa basa-basi, pertemuan mereka malah bikin ilfil Eun-jo dan langsung mengusirnya. 안녕하세요. 쿵쿵거리셔가지고요. 제가 쉬세요. 좋은 시간 되세요. Di sisi lain, Hyunwook malah makin mahir menggunakan pisau untuk memotong. Dia begitu lihai memotong sayur dan sushi setipis kartu ATM. Dia juga mampu menghias hidangan yang gemes-gemes. Kedai makan milik Ibu Rina pun jadi viral dan ramai pengunjung. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi menonton atraksi Hyunwook dalam memasak. Sepulang dari bekerja, Hyunwook melihat kalender untuk memastikan tanggal gajiannya. Tapi tiba-tiba, dia melihat tanggal yang dilingkari dengan tulisan ke stasiun jam 7 pagi. Merasa ada petunjuk baru mengenai jati dirinya, Hyunwook pun ngikut aja dengan agenda itu. Dengan pasrah, dia masuk mobil angkot yang mengantarkannya ke sebuah lokasi syuting. Ternyata itu adalah jadwal sebagai pemeran pengganti di film action.
Meskipun agak syok, tapi dia bisa memerankannya dengan baik. Sebelum pulang, dia meminta data dirinya dan tertulis jika orang tuanya masih hidup dan bekerja sebagai tukang cukur. Bergegas Hyun-wook menghampiri alamat itu. Entah kenapa dia sedikit terharu mengetahui jika ayahnya masih hidup. Namun, kedatangannya ini hanya dianggap sebagai pelanggan baru. Karena jelaslah si ayah tidak mungkin mengenalnya. Sang ayah terdengar sedang curhat pada pelanggan lain mengenai anaknya yang putus asa ikut casting film sana-sini tapi tak juga berhasil. Sejak itulah Hyun-wook jadi bertekad untuk menjadi aktor sukses di dunia perfilman saat ini. Sekarang kita berpindah ke Jae-sung yang ngikutin kemanapun Eun-jo pergi. Dia sempat mendengar Eun-jo berpamitan pada ibunya untuk pergi ke luar negeri dalam waktu yang sangat lama. Namun tiba-tiba ada bapak-bapak misterius yang wajahnya familiar dia lihat di ruangan Hyun-wook. Merasa harus melindungi, Jae-sung pun menarik tangan Eun-jo. Di sisi lain, Hyun-wook curhat nih ke Rina dan ibunya. Jika dia baru saja mendapatkan clue baru tentang pekerjaannya, yaitu sebagai seorang aktor. Ibunya sampai gak percaya. Masa sih bapak-bapak kurang ganteng ini adalah seorang pemain film? Namun, Hyun-wook yang memiliki sifat dasar tekun bekerja tentu membuktikannya dengan berlatih keras di dunia akting. Di saat yang sama, Jae-sung yang agak gabut jadi orang kaya ini kayaknya mulai naksir dengan Eun-jo. Dia pun mencari cara agar mereka bisa berkenalan. Dan kesempatan itu datang ketika Eun-jo sedang makan, dia malah tak sengaja menyantap pesanan milik Jae-sung. Sejak saat itulah, komunikasi yang tadinya dingin berubah menjadi cair dan mereka jadi kerap menghabiskan waktu bersama. Eun-jo juga terbuka dengan kehadiran Jae-sung yang peduli kepadanya. Tak hanya itu, di tempat syuting, ketekunan Hyun-wook membuahkan hasil. Keahliannya dalam bela diri mampu dilirik sutradara dan kini dia dijadikan tokoh utama. Hyun-wook pun mulai banyak memiliki fans yang itu juga menguntungkan kedai milik ibunya Rina. Namun semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Karir Hyun-wook yang naik membuat aktor lain iri dan ingin menyingkirkannya. Diam-diam aktor pesaing ini sengaja mengubah naskah cerita yang harusnya banyak adegan action dirubah menjadi adegan drama romantis. Ya, Hyun-wook memang jago akting bela diri. Tapi, apa mungkin dia bisa berakting romantis dengan wajahnya yang pas-pasan ini? Setelah berakting, aktor ini juga sengaja merubah naskah dengan membuat tokoh utama mati. Pada adegan di ujung jurang, aktor yang syirik ini pun sengaja memukulnya beneran. Sekarang kita berpindah ke Jae-sung yang lagi cinta-cintanya dengan Eun-jo. Saat sedang sibuk menyiapkan hadiah untuk pujaan hati, tiba-tiba dia mendengar suara telepon dari ruangan rahasia. Ternyata, telepon itu dari pejabat yang meminta Hyun-wook segera menghabisi Eun-jo. Mereka juga menuntut karena sudah DP separuh harga alias 3M kepadanya. Wah, merasa tak terima pujaan hatinya terancam, dia pun diam-diam mencari keberadaan Hyun-wook dan berniat menyerangnya. Namun ternyata keberaniannya tidak sebesar itu, gengs. Ditambah Hyun-wook yang masih hilang ingatan dengan polos mengira si Jae-sung ini adalah fans beratnya. Setibanya Hyun-wook di rumah, luka bekas syuting gelutnya pun diobati oleh Rina. Hubungan mereka kayaknya juga mulus. Terlihat keduanya sama-sama saling jatuh cinta. Dia juga berterima kasih karena telah didukung selama ingatannya belum kembali. Meskipun di adegan sebelumnya Hyun-wook dibuat meninggal, ternyata netizen tidak terima dan memintanya tetap dipakai di film itu. Ya, karena netizen sudah bersabda, Pak Sutradara pun meminta Hyun-wook main film lagi. Karir lancar, cintanya pun juga ikutan lancar. Kita berpindah ke Jae-sung yang ingin melakukan pengakuan dosa kepada Eun-jo. Dia mengumpulkan semua sisa uang di kaleng dan bertemu dengannya. Di sini, Eun-jo terlihat kebingungan mendengar pengakuan itu. Tapi, Jae-sung kekeh akan melindunginya meskipun bahaya mengikutinya.
Ternyata hubungan cinta keduanya diketahui oleh klien Hyunwook alias si pejabat yang menargetkan menghabisi Yoonjo. Merasa kesal karena menyewa pembunuh bayaran yang tidak becus, mereka pun lalu berunding untuk menghabisi saja dua orang ini karena mengancam aksi korupsi mereka. Pejabat itu membuat sayembara bagi pembunuh bayaran lain untuk segera melenyapkan Yoonjo dan Hyunwook palsu. Di saat Jae-sung lagi pusing memikirkan cara melindungi pujaan hati, Hyunwook malah lagi gemes-gemesnya jatuh cinta pada Rina. Mereka berencana untuk piknik berdua, tapi ternyata ibu dan tetangganya malah ikut nebeng. Meskipun gagal berduaan, tapi kehangatan keluarga ini benar-benar membuat Hyunwook sangat bahagia dan beruntung. Di saat menikmati suasana jalan yang gerimis, lagu, dan orang-orang yang nyebrang sambil membawa koper, ingatan Hyunwook tiba-tiba kembali. Kondisi ini persis dengan saat terakhir sebelum dia kepleset. Dengan segera Hyunwook kembali ke rumah lamanya untuk mengecek perkembangan terakhir dari misinya. Dia kaget mendapati rumahnya sudah nggak berbentuk lagi, sampah di mana-mana, dan 4 HP-nya berdering secara bersamaan. Saat dicek, ternyata isinya adalah ancaman dari semua klien untuk menghabisi Yoonjo dan Jae-sung. Dia lalu menduga, apa jangan-jangan ini semua ulah dari pria yang mendatanginya di rumah sakit dulu? Benar saja, saat dia mengecek CCTV dan GPS, mereka terlihat sedang kabur berdua. Akhirnya, Hyunwook pun bertemu dengan keduanya. Awalnya Jae-sung panik dan berusaha melindungi Yoonjo. Dia membayangkan jika sosok Hyunwook ini sangatlah menyeramkan. Namun terungkaplah fakta baru jika sebenarnya dia tidak benar-benar menghabisi targetnya. Setiap akan mengeksekusi, dia selalu menawarkan kesempatan kedua. Hari di mana dia disewa klien, diam-diam Hyunwook akan menemui target tentang rencana jahat musuhnya. Lalu dia akan menawarkan supaya orang ini bekerja sama dengan pura-pura meninggal. Lalu dia diminta langsung ganti identitas baru atau pergi ke luar negeri dan menjalani hidupnya yang berbeda. Jadi win-win lah untuk kedua belah pihak. Yoonjo juga sudah mengetahui hal itu. Itulah sebabnya dia sempat berpamitan dengan ibunya akan pergi ke luar negeri dalam waktu yang sangat lama. Mendengar itu, Jae-sung sangat lega. Mereka lalu berdiskusi untuk membuat skenario baru agar kematian Yoonjo terlihat natural dan mereka berdua bebas dari kejaran para pejabat kotor ini. Terfikirlah Hyunwook untuk membuat skenario seolah-olah mereka semua mati di depan para pejabat ini. Dia lalu menelpon mereka untuk meminta 1 miliar won lagi dan bilang jika semua akan dieksekusi secepatnya. Malam itu, sebelum menjalankan misi, Hyunwook menemui Rina untuk terakhir kali. Dia berpamitan karena ingatannya telah kembali. Kehidupan mereka tidak seimbang, jadi lebih baik untuk saling melupakan saja. Namun Rina tak terima. Saat Hyunwook tak ingat siapa dirinya, Rina lah yang selalu menerima apa adanya, tak peduli dia siapa ataupun pekerjaannya apa. Setelah pamit, Hyunwook langsung datang ke sebuah gedung kosong, yang juga sudah ada para pejabat yang ingin melihat eksekusi itu. Disinilah akting mereka dimulai. Pertama, Jae-sung muncul dan terlihat marah. Dia bilang jika membuat Yoonjo jatuh cinta kepadanya adalah sebuah pancingan agar bisa dengan mudah menghabisinya. Selanjutnya, dengan pura-pura kejam, dia menikam perut Yoonjo. Para pejabat itu terlihat ngeri, tapi juga puas karena targetnya telah musnah. Namun selang beberapa saat, Hyunwoo datang dan pura-pura berkelahi dengan Jae-sung. Di saat hampir saja berakting menikam, tiba-tiba Rina malah muncul karena mengikutinya dari belakang. Rina yang polos tidak mengerti jika yang Hyunwook lakukan ini hanyalah akting di depan pejabat dan malah memarahinya. Hyunwook pura-pura tak kenal wanita ini. Jae-sung yang tak sabar akhirnya menikam perutnya.
Selanjutnya, Hyunwook memberi kode Yoonjo untuk menyalakan remote yang akan menjatuhkan kontainer tepat di atas mereka. Melihat cairan merah mengalir dari bawah kontainer, para pejabat itu sangat puas dan mengira mereka semua telah meninggal akibat musibah kontainer. Setelah pejabat itu pergi, mereka pun akhirnya sangat lega jika skenarionya berjalan dengan mulus. Kini mereka akan memulai hidup baru dengan berganti identitas. Yoonjo dengan Jaesung dan Hyunwook dengan Rina. Di akhir film, Hyunwook akhirnya jujur jika umurnya sudah 45 tahun. Meskipun mereka tampak seperti ponakan dan omnya, Rina nggak peduli. Cintanya sangat tulus tanpa memandang pekerjaan maupun rupa. Ya, di akhir film, semua orang berbahagia dengan jalan hidupnya masing-masing. Semoga kalian juga ya.